Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Alif Ramadhani dengan NIM 2019 10 50 10 21. Semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Sajidah Jasmine dengan NIM 2019 1050 1031. Kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan? Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks, serta saling memengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan ada beberapa asas loh. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Artinya, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah asas keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian, daya dukung ekosistem, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Artinya, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap generasi selanjutnya untuk dapat memelihara lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik. Yang terakhir adalah asas manfaat. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya. Kalian tahu nggak tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu diatur loh oleh undang-undang? Ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global. Lingkungan terbentuk atas beberapa unsur loh. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu yang pertama, unsur biotik. Unsur biotik meliputi semua jenis makhluk hidup dan organisme. Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Biasanya hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dia harus bergantung kepada tumbuhan. Dalam kondisi ini, hewan disebut dengan heterotrof karena dia tidak dapat membuat makanan sendiri, sedangkan tumbuhan disebut dengan autotrof karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Yang selanjutnya dekomposer. Dekomposer juga disebut dengan pengurai karena bertugas untuk mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik yang dapat menyuburkan tanah. Yang selanjutnya adalah unsur abiotik. Unsur abiotik ini terdiri dari benda-benda mati yang menunjang kehidupan makhluk hidup. Unsur abiotik tersebut meliputi air, tanah, udara, dan cahaya matahari.
Yang selanjutnya ada sosial budaya. Sosial budaya merupakan gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai kehidupan, di mana sosial budaya ini sangat erat berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Dengan kemampuan berbudayanya, manusia mampu mengubah tatanan kehidupan sederhana menjadi modern. Permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan tentunya tidak jauh dari campur tangan manusia. Manusia berulah sehingga permasalahan lingkungan itu muncul. Permasalahan-permasalahan lingkungan itu diantara lain. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah berubahnya zat atau kandungan yang ada di dalam air. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang beroperasi di sekitaran sungai ataupun laut tanpa memperdulikan amdalnya terlebih dahulu, mereka langsung saja membuang limbahnya ke laut ataupun ke sungai. Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia sendiri. Selanjutnya adalah pencemaran udara, yaitu suatu kondisi di mana terdapat berbagai substansi zat, baik itu fisik, kimia, dan juga biologi yang terdapat di dalam lapisan atmosfer bumi. Kota-kota besar mudah sekali menjumpai pencemaran udara karena penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, asap pabrik yang mengepul. Yang selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena perubahan struktur dan kandungan tanah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya struktur tanah. Namun, yang sering terjadi adalah rusaknya struktur tanah tersebut karena penggunaan pestisida pada tanaman yang masuk ke dalam lapisan tanah. Selanjutnya adalah pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena apa? Karena yang dahulunya tempat itu adalah lahan terbuka hijau, lalu dibangun untuk misalnya apartemen, pabrik, dan lain sebagainya, itu akan mengurangi lahan terbuka hijau yang menyebabkan daerah resapan air berkurang. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati, konservasi yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Dengan melakukan konservasi, maka kekayaan alam yang ada akan terjaga dan pemanfaatannya pun terkendali. Yang kedua, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, maka dapat mengurangi polutan. Contoh dari bahan bakar yang ramah lingkungan adalah panel surya atau tenaga listrik. Lalu, menggunakan pupuk organik. Dengan tidak menggunakan pupuk kimia atau non-organik, penggunaan emisi NO2 sudah dapat dikurangi. Penggunaan pupuk organik dengan kadar dan teknik yang benar dapat menghasilkan kualitas tanaman yang baik. Yang keempat, reboisasi. Dengan melakukan penanaman kembali, maka dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tumbuhan akan menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir, mengelola limbah. Limbah di Indonesia umumnya tidak diolah terlebih dahulu, terutama limbah domestik yang langsung dialirkan di sungai atau di laut. Maka tak heran jika daerah perairan di Indonesia sudah banyak tercemar. Di luar negeri umumnya limbah diolah terlebih dahulu di kolam stabilisasi. Berikut adalah video pemaparan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diserap dengan baik dan dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Alif Ramadhani.